nama saya Dian Kusumawardani. Saya adalah seorang perawat. Saya salah satu perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Lumajang. Saya tergabung di unit Komite Keperawatan dan bergabung di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Islam Lumajang, salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Lumajang. Saya bergabung sejak tahun 2008, jadi sekitar 12 tahun yang lalu. Senang sekali bisa menyapa adik-adik yang sudah bergabung atau diterima di SMK Muhammadiyah Lumajang, salah satu sekolah favorit SMK yang ada di Kabupaten Lumajang dan dengan status akreditasinya yang sudah A. Siapa sih yang nggak pernah dengar SMK Muhammadiyah Lumajang? Kalau ada event-event atau kegiatan, dia pasti ada, dia pasti muncul dan pasti jadi juara. Apalagi di industri jasa pelayanan kesehatan atau rumah sakitan seperti kita, seringlah kita mendengar, oh SMK Muhammadiyah Lumajang nih. Pada kesempatan ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, mungkin lewat video ini yang dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, saya diminta untuk menyampaikan budaya kerja industri. Mungkin budaya kerja industri pelayanan jasa ya, pelayanan jasa perumah sakitan dan pelayanan jasa fasilitas kesehatan, lebih tepatnya lagi atau lebih mengerucut lagi di dunia keperawatan, karena saya adalah seorang perawat. Kalau misalnya kita bertanya harapan seseorang atau harapan pasien kita atau harapan atasan kita dan stakeholder pengguna jasa keperawatan, sebenarnya apa sih yang diminta dari seorang perawat? Mereka jawabnya simpel sekali. Saya tuh kepenginnya punya perawat yang baik. Dan pasiennya juga menjawabnya, saya itu kepenginnya dirawat oleh perawat yang baik. Tapi ternyata setelah diulas lagi, definisi baik ini panjang ceritanya. Maksud saya juga definisinya tidak sesimpel baik, hanya cukup 4 huruf. Dikatakan baik itu adalah baik luar dan dalam, baik mulai dari atas sampai bawah. Seperti apa misalnya, Bu? Kita sebagai seorang perawat akan dituntut terlihat baik all in, mulai dari atas sampai bawah. Kita performanya harus terlihat baik dulu, mulai dari otaknya. Oh ya, harus kerja cerdas, harus bisa memutuskan masalah dengan cepat, harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, kemudian bertindak dengan cepat dan tepat. Itu dari isi yang ada di kepala kita. Kemudian turun lagi ke mata. Meskipun terhalang kacamata atau diganti pakai software yang warna-warni biar cantik, tapi tuntutan mereka sebenarnya apa sih? Nggak hanya yang matanya cantik aja, enggak. Tapi mereka menginginkan seorang perawat yang matanya bisa menatap dengan lebih peduli. Jadi kita harus bisa berempati dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Karena pasien dan keluarga yang masuk ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang lainnya, itu kondisi psikisnya beda dengan kita, pemikirannya berbeda dengan kita. Kalau kita mau masuk rumah sakit, disiapkan dulu, sekolah dulu, kuliah dulu, praktek dulu, dijelaskan bahwa oh nanti rumah sakit itu seperti ini, oh nanti puskesmas itu seperti ini, di UGD itu ada ini, kalian akan diperlakukan seperti ini. Itu kita, tenaga profesional pemberi asuhan, perawat, dokter, analis, dan lain sebagainya. Tapi kalau pasien,
Mereka nggak ada mau jadi pasien harus sekolah dulu, dikasih tahu dulu, kan nggak ada. Jadi kondisi pemikiran dan psikisnya berbeda. Mereka pasti kebanyakan panik. Mereka lebih sensitif dan lebih emosional. Maka dari itu, siapa yang harusnya mengalah atau lebih mengerti? Ya kita. Itulah makanya kalau mereka meminta bahwa saya kepingin punya perawat yang matanya bisa berkomunikasi. Dia bisa berempati ke pasien-pasiennya dan keluarga pasien. Kemudian turun lagi di bibir. Perawat harus bisa menjadi seorang komunikator yang baik. Siapa sih yang ada di samping pasien selama 24 jam? Perawat. Meskipun berganti shift, nanti akan ada timbang terima, tetapi yang mengikuti perkembangan pasien tersebut selama 24 jam adalah profesi perawat. Oleh karena itu, kita yang paling sering berinteraksi dengan pasien, harapannya adalah kita juga bisa tersenyum dengan baik, mengatakan kata-kata yang baik, menjadi komunikator yang baik, menjadi penghubung yang baik. Kenapa sih kalau visit dokter itu kok harus diikuti oleh perawat? Ya iya, wong yang ngerti pasiennya dan ngeloni pasiennya itu perawat. Nanti dokternya pasti akan bilang, suster, ini nanti dapat infus A ya, obatnya dapat ABCD. Siapa yang mengkomunikasikan hal tersebut ke farmasi? Perawat. Kemudian dia didiagnosa A, nanti dietnya dikasih diet B ya suster. Siapa yang mengkomunikasikan ke ahli gizi? Perawat. Suster, ini nanti perlu difoto ronsen ya dadanya. Siapa yang mengantar dan mengkomunikasikan sampai mengantar dia kembali ke ruangannya setelah dilakukan pemeriksaan radiologi? Perawat. Lah kalau kita nggak jadi komunikator yang baik, ya kita bukan perawat. Kalau memang kita sudah memilih untuk menjadi perawat, maka ya harus siap-siap. Memang kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Dan komunikasi ini tidak akan bisa keluar begitu saja ketika kita tidak membuka wawasan seluas mungkin. Loh Bu, berarti nggak harus jadi perawat yang pintar dong Bu? Tidak seperti itu. Tadi kan kita sampaikan bahwa nulis aja nggak cukup, bahwa pengetahuan saja tidak cukup. Kita kan tahu sekarang semakin marak ya dunia pendidikan kesehatan. Jadi kita harus bisa menawarkan sesuatu yang berbeda. Yuk rekrut saya. Kenapa? Oh karena saya istimewa loh. Saya ini perawat yang selain saya pintar atau secara nulis saya mumpuni, saya juga bisa menawarkan ini. Saya bisa memberikan ini. Seperti itu. Saya bukan perawat biasa. Jadi nggak hanya judul film saja yang bukan cinta biasa. Perawat juga bisa. Jadi bukan perawat biasa. Aduh Bu, kok susah sekali sih mau jadi perawat, kayaknya repot. Ya, tangan kakinya gerak, manol bahasanya. Jadi fisiknya bergerak, tak juga ikut bergerak. Tapi kalian yang sudah memilih di jalur kesehatan ini, atau kalian yang sudah memilih di bidang keperawatan ini, jangan berpikir untuk mundur. Kalian sudah satu langkah lebih maju daripada yang belum menentukan profesi apa sih yang kira-kira nanti akan kita geluti. Kalian sudah satu langkah lebih maju. Tidak masalah kalau misalnya nanti kita geraknya pelan-pelan aja. Ya kita akan berusaha berlari. Tetapi ketika kita masih belum mampu berlari, kita akan berjalan. Kita masih belum bisa mampu berjalan, kita akan merangkak. Yang penting kita tetap berusaha untuk bergerak maju. Jadi tidak usah noleh ke belakang. Aduh, wedi aku jadi perawat kok susah banget. Sudah lebaran-lebaran harus jaga, tanggal merah juga harus kerja, terus harus dituntut dengan tuntutan pekerjaan yang seperti itu. Ingatlah adik-adik, pekerjaan perawat ini adalah sebuah pekerjaan yang humanismenya tinggi.
Ini adalah ladang maaf. Ini adalah kesempatan kita untuk beribadah dan untuk berbuat baik terhadap sesama. Coba kita saksikan video berikut ini. Video ini mengajak kita untuk merasakan apa yang orang lain rasa dan melihat apa yang orang lain lihat. Laki-laki ini bahagia karena operasi istrinya berjalan dengan lancar dan dia akan pulang untuk beristirahat. Wanita ini telah menunggu selama 29 hari di rumah sakit untuk sebuah jantung yang baru. Orang tua ini memikirkan putranya yang berusia 19 tahun harus tergantung dengan alat bantuan hidup. Pasien ini tidak sepenuhnya mengerti apa yang dijelaskan oleh dokter. Pasien ini syok dengan pilihan pengobatannya. Laki-laki ini telah menunggu 3 jam lamanya. Keluarga ini membawa hewan peliharaannya untuk bertemu dengan tuannya yang sedang dalam kondisi terminal. Kedua dokter itu akan merayakan anniversary ke-25 tahunnya. Laki-laki ini, istrinya mengalami stroke dan dia khawatir bagaimana cara akan merawatnya nanti. Wanita ini baru saja dipecat. Dokter ini bahagia karena dia akan menjadi seorang ayah. Dan pasien ini, anaknya akan menikah, akan tetapi dia masih harus dirawat di rumah sakit. Pasien ini khawatir tentang masalah pembayarannya nanti setelah keluar dari rumah sakit. Dan petugas yang membawa kereta ini, besok adalah hari liburnya yang pertama dalam 1 tahun ini. Perawat ini telah bekerja selama 12 jam. Dan dokter ini telah terbebas dari kanker setelah perjuangannya selama 7 tahun. Wanita ini berharap untuk bisa memeluk bayinya. Dan pasien wanita ini baru mengetahui ada sesuatu pada pemeriksaan mamogramnya. Keluarga ini telah menandatangani formulir penolakan resusitasi. Anak ini begitu riang karena pendengarannya telah membaik. Dan laki-laki ini adalah pasien yang kecelakaan 6 bulan yang lalu, akan tetapi rasa nyerinya masih tetap ada sampai sekarang. Laki-laki ini terkena tumor. Dia cemas, tumornya menjadi tumor ganas. Jika kita mendengar apa yang mereka dengar dan melihat apa yang mereka lihat, merasakan apa yang mereka rasa. Akankah kamu memberikan pelayanan yang lebih baik untuk mereka? Tetap semangat tenaga kesehatan, kehadiranmu dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, gimana? Masih berpikir untuk jadi perawat yang biasa-biasa saja? Atau
menjadi seorang perawat yang lebih peka, lebih peduli, seperti pada video yang kita lihat baru saja. Bagaimana ketika kita bisa melihat apa yang orang lain lihat, bagaimana ketika kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, pastinya kita akan menjadi seorang pribadi perawat yang lebih baik dan lebih peduli lagi. Itulah inti pada video kita pada hari ini. Jadi jadilah, jangan jadi perawat yang biasa-biasa saja. Jangan pernah berhenti untuk menjadi perawat yang biasa saja. Tampilkan yang lain daripada yang lain, bahwa kita punya kelebihan dan punya nilai plus menjadi seorang perawat. Saya berharap bahwa kita akan sama-sama memilih untuk lebih merawat pasien dengan lebih peduli dan bisa mengembangkan profesi keperawatan secara bersama-sama. Dan cukup adik-adik ketahui, di luar sana banyak sekali perawat yang sukses. Nggak hanya jadi perawat saja. Maksud kami di sini adalah, saya ini passionnya ternyata bukan sebagai seorang perawat, saya ini pengennya jadi pebisnis. Siapa bilang perawat nggak bisa bisnis? Bisa. Kita misalnya nggak mau menggeluti dunia klinisi, bisa. Kita bisa membuat event-event organizer untuk pelatihan-pelatihan perawat, sekolah perawat, kemudian training-training untuk perawat. Sudah banyak contohnya bahwa di luar negeri sana banyak perawat sukses. Ada salah seorang perawat bernama Didin Fahrudin, nanti bisa dicari di Mbak Google. Bapak Didin Fahrudin ini adalah seorang perawat yang sukses di Den Haag dan dia mempunyai restoran di sana. Siapa bilang perawat hanya akan menjadi perawat? Perawat juga bisa menjadi entrepreneur. Namanya nursepreneur. Jadi tetap semangat untuk adik-adik yang di SMK Muhammadiyah Lumajang. Keep spirit untuk cita-citanya harus dikejar penuh dengan semangat selagi kita masih muda. Kerja keras mulai dari sekarang dan kita berperilaku atau memberikan segala sesuatunya dengan baik agar kita juga tetap menuai kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam semangat, salam sehat, dan salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.